Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkolis Hidayat, mahasiswa Pasca Sarjana tahun 2021 IAIN Salatiga, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang perkembangan keagamaan pada anak. Perlu kita ketahui bersama bahwa apa yang terjadi saat ini sangat dipengaruhi oleh masa lalunya. Begitu juga dengan perilaku keagamaan pada manusia. Tentu akan sangat dipengaruhi oleh apa yang mereka lakukan ketika mereka masih kecil. Setiap manusia sebenarnya memiliki kemampuan bawaan yang bersifat laten. Potensi bawaan ini tentu memerlukan pembinaan dan pemeliharaan yang kuat, terlebih pada saat masih kecil. Baik buruknya perilaku anak di masa mendatang sangat ditentukan oleh pembinaan dan pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya ketika dia masih belia. Karena apabila tidak diarahkan ke arah yang benar, maka dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan. Singkatnya, bahwa manusia merupakan makhluk beragama. Namun dalam pembangunannya, dalam pengembangannya, keagamaan itu memerlukan sebuah pembinaan. Dan tokoh yang paling berperan dalam hal ini adalah orang tua. Seseorang anak yang dibesarkan di tengah keluarga yang kondisi keagamaannya kuat, mereka akan cenderung menjadi seorang yang religius. Begitu juga sebaliknya. Yang selanjutnya, perkembangan keagamaan ini menjadi sangat penting sebagai bekal anak dalam menjalani sebuah tahap menuju kedewasaan. Perlu kita ketahui bersama bahwa kehidupan remaja pada saat ini sangatlah mengkhawatirkan, mengingat banyaknya penyalahgunaan media dan teknologi yang justru akan merusak mental dan kepribadian anak. Sehingga anak dengan bekal keagamaan yang kuat akan lebih aman karena ia akan lebih cermat dalam memilih mana yang bermanfaat bagi dirinya dan mana yang tidak. Sehingga pendidikan keagamaan pada anak ini sangat penting untuk dikaji. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan dalam kajian ini. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan perkembangan dan pembinaan anak? Dan yang kedua adalah bagaimana perkembangan keagamaan yang dialami oleh anak. Untuk yang selanjutnya, berkaitan dengan makalah ini, perkembangan adalah perubahan yang berkaitan dengan organisme secara menyeluruh dan merujuk pada kematangan struktur dan fungsi. Perubahan juga terjadi baik dalam bentuk kualitatif maupun secara kuantitatif yang terjadi secara berkelanjutan. Dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif ini adalah berkaitan dengan kualitas, dan kuantitatif adalah berkaitan dengan jumlah atau ukuran yang dapat dilihat dengan mata. Maka berkaitan dengan perkembangan anak adalah seorang yang tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia yang terlahir setelah adanya hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, dan dia belum dinyatakan dewasa secara usia. Berkaitan dengan kondisi dirinya, ia masih sangat labil dan mudah terpengaruh dengan lingkungannya. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perkembangan anak adalah perubahan yang terjadi pada organisme tubuh secara menyeluruh dan berkelanjutan yang terjadi pada seseorang yang belum dinyatakan dewasa secara usia dan masih sangat labil dan mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya adalah tahap perkembangan pada anak. Yang pertama adalah masa bayi, atau di sini disebutkan antara 0 sampai 2 tahun. Bayi ini menjalani aktivitas melalui inderanya. Mereka tidak mengetahui ide atau pemikiran apapun. Mereka hanya merasakan seperti apa yang indera mereka rasakan. Yang kedua adalah masa anak-anak awal, yaitu antara usia 2 sampai 12 tahun. Pada masa ini biasanya ditandai ketika mereka mulai menemukan kemandiriannya. Yang ketiga adalah masa kanak-kanak akhir, usia 12 sampai 15 tahun. Masa ini merupakan masa transisi dari masa remaja hingga menuju ke dewasa. Biasanya pada masa ini sikap individualismenya masih sangat tinggi. Yang selanjutnya adalah masa dewasa,
yaitu usia 15 tahun ke atas hingga akhir hidupnya. Pada masa ini mereka mulai merasakan malu ketika berhadapan dengan lawan jenis karena perasaan seksual mereka mulai berkembang. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama adalah intelijensi. Intelijensi atau kecerdasan merupakan faktor yang sangat penting, di mana ketika seseorang memiliki kecerdasan yang baik, maka perkembangan akan cenderung begitu cepat. Begitu juga dengan sebaliknya. Yang kedua adalah seks. Perbedaan perkembangan seks antara kedua jenis kelamin ini tidak begitu terlihat, namun bisa dilihat secara kasat mata dari segi fisiknya atau jasmaniahnya saja. Yang ketiga adalah kelenjar-kelenjar. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan adanya peranan penting dari kelenjar buntu terhadap perkembangan, baik secara jasmani maupun rohani, baik sebelum dilahirkan maupun setelah dilahirkan. Yang keempat adalah kebangsaan atau ras. Anak di daerah Laut Tengah tumbuh lebih cepat dibandingkan anak di Eropa Timur, dan anak India tumbuh lebih lambat dibandingkan anak kulit putih dan kuning. Yang kelima adalah posisi dalam keluarga. Pada kenyataannya, sesuai fakta yang ditemukan oleh peneliti di lapangan, anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya tumbuh lebih cepat dibandingkan anak yang pertama. Yang keenam adalah faktor makanan. Makanan menjadi faktor penting dalam perkembangan, terlebih pada kandungan gizi di dalamnya. Yang selanjutnya adalah luka dan penyakit. Luka dan penyakit juga berpengaruh terhadap perkembangan, meskipun biasanya hanya berkaitan dengan fisiknya saja. Yang selanjutnya adalah hawa dan sinar. Pada masa anak-anak, hawa dan sinar sangat berpengaruh terhadap perkembangannya. Terlihat perbedaan anak yang kondisi lingkungannya baik akan berkembang secara baik, dan anak dengan kondisi lingkungan yang kotor atau kondisi lingkungan yang buruk akan lebih terhambat perkembangannya. Yang terakhir adalah kultur atau budaya. Yang dimaksud di sini adalah kondisi masyarakat, pendidikan yang ia terima, lingkungan, agama, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perkembangan keagamaan pada anak. Keagamaan adalah fenomena sosial yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, serta manusia dengan alam sekitar, sesuai dengan ajaran agama masing-masing yang mencakup keimanan, tata peribadatan, dan kaidah atau norma-norma agama. Maka, perkembangan agama adalah perubahan yang dialami seseorang secara menyeluruh yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, serta manusia dengan alam sekitar yang diatur sesuai dengan ajaran agama masing-masing yang dianutnya. Kalau dalam agama Islam, berarti hal itu semua berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya adalah tahap perkembangan keagamaan pada anak. Yang pertama adalah tahap dalam kandungan. Untuk memahami kondisi keagamaan pada periode ini memang sangatlah sulit. Namun dalam agama Islam, diyakini bahwa periode ini benar-benar ada ketika Allah meniupkan ruh ke dalam jasad manusia, yaitu tepatnya ketika terjadi perjanjian antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam kandungan. Yang kedua adalah tahap bayi. Tahap ini juga masih sulit untuk diketahui perkembangan keagamaannya. Namun pada saat pemberian nama yang baik, terutama pada saat bayi baru lahir, diadzankan di telinga kanan dan dikomatkan pada telinga kiri, maka disitulah isyarat bahwa kebiasaan baik telah ditanamkan sejak anak masih bayi. Yang ketiga, tahap anak-anak. Pada tahap ini, anak sudah mulai mengenal agama melalui perilaku dan ucapan orang yang ada di sekelilingnya. Hal ini berkaitan dengan intelektualnya yang semakin berkembang. Yang selanjutnya adalah tahap remaja. Pada masa remaja, keagamaan bukan hanya bentuk dari peniruan dan pembiasaan. Remaja sudah mulai mengikuti agama sebagai identitas dirinya. Biasanya remaja ini lebih bersifat kritis terhadap apa-apa yang ditemuinya. Yang kelima adalah tahap dewasa. Orang dewasa sudah akan menganggap agama sebagai kebutuhan. Mereka menganggap agama setara dengan kebutuhan hidup yang lainnya. Tahap perkembangan keagamaan ini tidak selalu berjalan bersama dengan perkembangan secara fisik. Ada orang yang sudah dinyatakan dewasa secara usia, tapi dia masih dinyatakan anak-anak dalam hal keagamaan. Faktor-faktor keagamaan.
Yang pertama adalah pengalaman. Faktor ini terdiri dari pengalaman hidup yang dijalani seseorang ketika menjalankan ajaran agamanya atau bahkan ketika ia meninggalkan ajaran agamanya. Yang kedua adalah pengaruh sosial. Faktor sosial mencakup seluruh pengaruh sosial dalam keagamaan, termasuk di dalamnya adalah pendidikan, tradisi, dan tekanan lingkungan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya di mana tempat ia tinggal. Yang ketiga adalah kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud di sini adalah kebutuhan yang berkaitan dengan rohani, seperti contoh adalah kebutuhan akan keselamatan, kebutuhan akan cinta, kebutuhan untuk memperoleh harga diri, hingga kebutuhan yang timbul karena adanya kematian. Sehingga faktor kebutuhan ini juga faktor yang penting dalam hal peningkatan keagamaannya. Yang keempat adalah proses pemikiran. Faktor ini relevan dengan remaja, karena saya katakan tadi, biasanya mereka kritis terhadap sesuatu yang dianggap menyimpang dari pengertiannya. Meski demikian, tingkat kritis seorang remaja juga dipengaruhi oleh faktor lainnya, seperti contoh faktor lingkungan dan terutama adalah pengalaman dan juga termasuknya adalah pengetahuan. Yang selanjutnya berkaitan dengan metode pembinaan dalam pengembangan keagamaan. Yang pertama adalah pembinaan dengan keteladanan. Yang kedua adalah pembinaan dengan adat kebiasaan. Yang ketiga adalah pembinaan dengan nasihat. Yang keempat, pembinaan dengan memberikan perhatian. Dan yang kelima, pembinaan dengan memberikan hukuman. Yang terakhir, penulis menyimpulkan bahwa perkembangan keagamaan pada anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan keagamaan anak adalah perubahan yang dialami oleh seseorang yang belum dinyatakan dewasa secara usia, secara menyeluruh, yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, serta manusia dengan alam sekitar yang diatur sesuai dengan ajaran agama masing-masing yang dianutnya. Tahap perkembangan anak meliputi masa bayi, masa kanak-kanak awal, masa anak-anak akhir, dan masa dewasa. Termasuk faktor yang mempengaruhi perkembangan anak ada 9, yaitu intelijensi, seks, kelenjar, kebangsaan, posisi dalam keluarga, makanan, luka penyakit, sinar dan cahaya, kultur atau budaya. Tahap perkembangan keagamaan pada anak dibedakan menjadi 5, yaitu tahap kandungan, bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Adapun faktor yang mempengaruhi pengembangan keagamaan dibagi menjadi 4, yaitu pengaruh sosial, pengalaman, kebutuhan, proses pemikiran. Pembinaan yang dapat dilakukan berkaitan dengan pengembangan keagamaan anak mencakup pembinaan dengan keteladanan, pembinaan dengan pembiasaan, pembinaan dengan nasihat, pembinaan dengan pemberian perhatian, dan pembinaan dengan memberikan hukuman. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.